Shalom. Shalom. Luar biasa, puji Tuhan. Kita boleh bertemu kembali di tempat ini. Kita boleh bertemu dengan warga binaan yang ada di lapas. Puji Tuhan. Apa kabar? Luar biasa. Kita mau angkat satu pujian ini karena kita penuh dengan sukacita karena kelahiran dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Amin. Dia lahir untuk kita semua. Dia mati untuk kita semua. Dia bangkit untuk kita semua. Kita angkat satu pujian ini. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Haleluya. Menebus dosa saya dan saudara semua. Amin.
Luar biasa meriah sekali pada pagi hari ini. Kita mau buka hati kita mau percaya bahwa sungguh Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran bagi setiap kita. Kita mau aminkan itu, katakan amin saudara-saudara. Aku jalan kebenaran. Tuhan adalah yang terindah di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bagaimana kehidupan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Masih punya kesempatan. Tuhan memberikan kita keindahan di dalam setiap langkah hidup kita. Kita mau percaya pada pagi hari ini, tiada yang lebih indah daripada Tuhan Yesus sendiri di dalam kehidupan setiap kita. Mau kita angkat pujian pagi hari ini, Engkau yang terindah Tuhan di dalam hidup kami. Engkau yang terindah dalam hidup kami. Tiada Allah seperti Engkau, besar perkasa kasih karunia-Mu Tuhan. Kemuliaan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Engkau yang terindah.
kesetiaan-Mu di sekeliling. Ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada ujung tak berteru, menyembah Yesus Tuhan Raja, susah takkan ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Terima kasih Bapa, sungguh Engkau Tuhan Raja kami, Tuhan. Kami menyembah Tuhan pada hari ini. Kami mendengarkan firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari pada pagi ini kita mau bersekutu, kita mau siapkan hati kita, mau siapkan akal, budi, dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa bersama-sama di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji Tuhan. Terima kasih atas segala limpah dan rahmat-Mu ya Tuhan, yang Engkau berikan kepada setiap kami hari lepas hari Tuhan. Kami bersyukur Tuhan akan kehidupan yang luar biasa yang Engkau berikan, kesempatan kepada kami dari setiap kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Bersabdalah, berkatalah, berfirmanlah kepada kami Tuhan. Biarkanlah firman-Mu akan menjadi makanan yang luar biasa bagi hati kami, bagi setiap kami hari lepas hari Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan, tuntun kami di dalam kehidupan kami yang luar biasa. Hanya bersama Engkau kami panjatkan doa yang sederhana ini, hanya ke dalam tangan-Mu melalui perantara terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Teristimewa para sahabat kekasih Tuhan yang ada di lembaga pemasyarakatan ini. Hari ini kita bersukacita dan bergembira karena kita dihimpun kembali di tempat ini, di lembaga pemasyarakatan ini, untuk merayakan ibadat sabda dan untuk menyongsong hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus pada tanggal 25 Desember tahun 2020. Berkenan dengan itu, pada hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya untuk menjadi pegangan hidup bagi kita semua sebagai orang beriman. Untuk itu, saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keturunan Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah.
sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa keturunan. Dan ia akan menjadi raja atas semua keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa Allah yang maha akan menaungi engkau, sebab anak itu yang akan kau lahirkan, dia akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya ini, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, ungkapan itu merupakan pernyataan dari Bunda Maria sebagai ekspresi iman, sebagai ungkapan hati menerima sabda Tuhan yang disampaikan melalui malaikat Gabriel, bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus meskipun dia belum bersuami. Peristiwa itu merupakan rangkaian perjalanan penting dalam sejarah keselamatan umat manusia melalui kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Umat beriman yang terkasih dalam Tuhan berbicara tentang hari raya Natal, berbicara tentang peristiwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Umat beriman tidak mungkin akan melepaskan memori secara spiritual tentang peran Bunda Maria. Injil Lukas pada hari ini melukiskan dengan sangat jelas betapa Maria merupakan sosok yang paling penting dalam kelahiran Tuhan Yesus, dalam menentukan masa depan sejarah keselamatan umat manusia melalui keputusan Tuhan yang Maha Kuasa untuk menjadikannya sebagai Bunda Tuhan. Nah, oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang Natal, maka kita senantiasa ingat juga tentang peran Bunda Maria. Ketika Bunda Maria merespons berita gembira dari malaikat Gabriel tentang kabar sukacita itu, Maria mengatakan, terjadilah padaku menurut kehendakmu, karena aku ini hamba Tuhan. Pernyataan itu mengandung banyak hal yang dapat kita petik sebagai pegangan bagi kita sebagai umat beriman, bahwa di sana tersirat iman yang kuat dan kepasrahan total akan kehidupan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, menghadapi Natal dalam masa Advent ini, kita mengedepankan iman kita sebagai orang percaya, sama seperti Bunda Maria. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, mendengar pernyataan dari Bunda Maria bahwa aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu, maka di sana kita dapat memetik beberapa hal penting sebagai pegangan kita, bahwa ketika Bunda Maria menerima kabar itu, meskipun secara moral dan sosial dia tidak punya kepastian karena dia belum bersuami, tapi dengan iman yang teguh dia percaya bahwa kehendak Tuhan akan terjadi pada dirinya.
Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sebagai orang beriman, kita sungguh percaya bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita percaya dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Ibrani 11 ayat 1. Ungkapan itu mau menegaskan kepada kita semua yang ada di tempat ini pada hari ini, bahwa dengan iman kita mempunyai pengharapan. Dengan iman kita mempunyai kekuatan, sama seperti Bunda Maria. Karena Bunda Maria pasrah terhadap kenyataan hidup, karena itu adalah kehendak Tuhan, karena dia adalah hamba Tuhan. Dan oleh karena itu kita sebagai orang percaya, kita sebagai pengikut Yesus Kristus, kita meneladani iman Bunda Maria untuk menjadikan hal itu sebagai pegangan dalam kehidupan diri kita sendiri, keluarga kita, kapan dan dimanapun kita berada. Dan kita percaya bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara, bukan satu perkara, segala perkara. Perkara apa saja? Perkara soal masa tahanan kita, kapan kita keluar dari sini, perkara soal anak kita, perkara soal seluruh kehidupan keluarga kita serahkan kepada Tuhan. Dan kita bersyukur bahwa meskipun kita berada dalam tempat seperti ini, tapi bersyukurlah senantiasa karena Tuhan Yesus lahir membawa damai sukacita, membuat kita bersyukur dan berterima kasih. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jangan pernah khawatir akan hidup ini, karena Tuhan Yesus yang akan lahir ke dunia ini yang membawa keselamatan bagi kita semua. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mungkin saja Bapak Ibu bertanya, bagaimana mungkin kita berada di tempat seperti ini lalu kita punya pengharapan yang pasti. Dan bila mana saudara-saudara sekalian ada yang mengalami sukacita dan pengurangan masa hukuman pada hari-hari seperti ini, bersyukurlah senantiasa. Karena itulah berkat Tuhan yang kita terima dalam bentuk apapun, karena kita semua tahu Tuhan sayang dengan kita semua. Nah, oleh karena itu, segala soal-soal yang kita alami dalam hidup kita sebagai orang percaya, kita serahkan semuanya dalam masa penantian ini, masa Advent ini. Bertobatlah dan kita bersukacita untuk merayakan hari kelahiran Tuhan pada tanggal 25 Desember 2020 nanti. Dengan demikian, melalui renungan ini, saya menyampaikan sukacita bersama kita semua, dan kita bergembira karena Yesus sudah datang menyelamatkan kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, Bapa yang maha kuasa dan kekal, Bapa yang adalah sumber penghiburan, pengharapan, dan masa depan kami semua. Pada hari ini kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau telah berkenan menghimpun kami di tempat ini untuk merayakan ibadat sabda, sembari mengucap syukur dan berterima kasih karena pada masa penantian, masa Advent ini, kami mempersiapkan diri secara memadai dan penuh dengan terang Roh Kudus, sehingga dengan demikian kami berusaha untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan bertobat sungguh-sungguh untuk menerima kedatangan Tuhan pada tanggal 25 Desember, memperingati hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Kami berdoa semoga kiranya Engkau meneguhkan hati kami semua, memberikan penghiburan kepada kami yang ada di tempat ini, dan kepada keluarga kami di rumah, dan kepada semua saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Kami sungguh-sungguh percaya Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami yang datang menyelamatkan kami dalam segala keadaan, karena kami menyerahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Doa ini kami sampaikan ke hadirat-Mu
melalui perantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Buat para warga binaan yang kami cintai, yang Tuhan Yesus berkati semua, kami mengucapkan Selamat Natal.